Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Hendry di channel Paten Bersam. Bantu dukung channel Paten Bersam dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya para sahabat-sahabat dimanapun berada tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Paten Bersam. Kali ini para sahabat dan pateheners dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang profil Desa Kembang Tanjung. Semoga nanti informasi ini bisa menjadi ilmu pengetahuan dan mungkin berguna bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh jenjang pendidikan, khususnya untuk perguruan tinggi, untuk mengetahui bagaimana sih profil dari suatu desa itu. Nah, jangan lama-lama, mari kita saksikan. Cekicus. Tentunya sebelum kita masuki profil desa tentang desa, terutama kita harus memasuki dulu profil kepala desanya, yang mana kami desa Kembang Tanjung ini dikepalai oleh kepala desa yang bernama Ibu Neti Haryani SPD. Dalam satu keluarga, Ibu Neti Haryani SPD memiliki dua orang saudara yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan, yang mana Ibu Neti Haryani SPD sendiri anak pertama dari pasangan suami istri, ayah yang bernama Muhammad Nasir dan ibu yang bernama Fatimah almarhumah. Riwayat pendidikan Neti Haryani SPD: setelah tamat sekolah dasar di Desa Kembang Tanjung pada tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP Mersam selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1995. Setelah tamat SMP, Ibu Neti Haryani SPD melanjutkan pendidikannya di tingkat sekolah menengah atas selama 3 tahun. Selesai pendidikan tersebut pada tahun 1998. Setelah menjalankan pendidikan di SMA, Ibu Neti Haryani SPD melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka pada tahun 2015. Setelah mendapatkan gelar S1, kemudian bekerja di desa sebagai KPMD dalam masa tahun 2007-2009. Seterusnya berhenti dan menjadi tenaga honorer di Sekolah Dasar SD 06 Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Mersam pada tahun awal 2010-2015. Setelah berhenti, Ibu Neti Haryani SPD langsung membuka usaha kantin atau catering, bergabung dengan perusahaan PT Bangun Energi Indonesia atau PTBI sampai saat ini. Namun pada tahun 2020, Ibu Neti Haryani SPD mulai berkeinginan berkarir, yaitu ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kembang Tanjung periode 2021 sampai 2027. Berkah niat baiknya, maka Tuhan merestui dan disertakan dengan perjuangan tim sukses dan seluruh pendukung masyarakat Desa Kembang Tanjung, maka Ibu Neti Haryani SPD berhasil memenangkan Pilkades pada tanggal 21 Oktober 2021.
dan dilantik oleh Bupati Batanghari yaitu Bapak Muhammad Fadil Arif SE pada tanggal 16 November tahun 2021. Menjadi Kepala Desa Kembang Tanjung Kecamatan Mersam yang insya Allah berakhir masa jabatannya sampai tahun 2027 yang akan datang. Semoga Ibu Neti Haryani SPD diberikan hati yang berjiwa besar dan amanah dalam mengemban kepemimpinan agar dapat mewujudkan Desa Kembang Tanjung yang aman, damai, dan sejahtera menuju akhlakul karimah. Demikianlah tadi profil singkat Kepala Desa Kembang Tanjung yaitu Ibu Neti Haryani SPD. Semoga ini bermanfaat bagi mahasiswa dan para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Baiklah para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengetahui profil Desa Kembang Tanjung, mengulas sejarah Desa Kembang Tanjung. Untuk para sahabat ketahui yang mana Desa Kembang Tanjung ini terletak di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Baiklah, kita akan memasuki sejarah Desa Kembang Tanjung. Gimana sih? Mungkin ada yang bertanya, gimana sih sejarah Desa Kembang Tanjung tersebut? Ini kita ceritakan. Pada mulanya Desa Kembang Tanjung disebut Desa Mersam, dipimpin oleh Depati yang bernama Depati Usman Bilal pada tahun 1942. Sewaktu itu desa diberi nama Mangku 1, terletak di Kampung Hilir. Kemudian Mangku 2 terletak di Kampung Tengah. Mangku 3 terletak di Kembang Paseban. Mangku 4 terletak di Desa Benteng Rendah. Dan Mangku 5 terletak di Desa Pematang Gadung. Dari 5 mangku tersebut di bawah kekuasaan Depati yang bernama Usman Bilal, yang bernama aslinya Usman dengan gelar Bilal di masjid, maka disebut Usman Bilal. Setelah masa Depati Usman Bilal berakhir, maka masyarakat waktu itu mengadakan pemilihan Depati yang baru. Pada waktu itu, yang dapat mengikuti pemilihan Depati hanya berusia 50 tahun ke atas. Dalam pemilihan tersebut, Depati Usman Bilal diganti oleh Haji Ali Umar selama masa kepemimpinannya hanya 3 tahun. Setelah Haji Ali Umar diberhentikan, maka waktu itu kedudukan dipegang oleh Ismail Batu. Menurut keterangan, gelar Batu diambil dari sejarah datuknya yang mempunyai sifat kekerasan seperti batu. Masa kepemimpinan Ismail Batu selama kurang lebih 7 tahun. Dan kemudian diganti lagi oleh Dipati Usman Jelar dengan kepemimpinan selama 5 tahun. Setelah itu diganti lagi oleh Depati Amir Saripudin dalam masa kepemimpinan kurang lebih 2 tahun. Dan seterusnya diganti lagi oleh Depati yang bernama Hasan Salim selama 5 tahun. Setelah itu masyarakat untuk mulai berembuk mengadakan musyawarah untuk mengadakan pemekaran desa, mengingat jangkauan Depati sudah terlalu luas dan penduduknya bertambah pesat dan pendidikan sudah mulai berkembang. Untuk para sahabat-sahabat ketahui, yang mana dulu Desa Mersam ini desa tertua, yang di dalamnya kemudian dipecah menjadi 5 desa. Yang pertama Desa Mersam, yang kedua Desa Kembang Tanjung, yang ketiga Desa Benteng Rendah, yang keempat Desa Kembang Paseban, dan yang kelima Desa Pematang Gadung. Ini 5 desa ini semuanya dulu termasuk namanya Desa Mersam. Baiklah, kemudian pada tahun 1968 diadakanlah pemekaran desa dengan hasil kesepakatan dari 5 mangku dan tokoh masyarakat terbagi menjadi 5 desa. Nah, ini yang saya sebut tadi.
Mangku 1 bernama menjadi Desa Mersam. Mangku 2 menjadi Desa Kembang Tanjung. Mangku 3 menjadi Kelurahan Kembang Perseban. Mangku 4 menjadi Desa Pematang Gadung. Dan Mangku 5 menjadi Desa Benteng Rendah. Setelah itu, menurut sejarah Desa Kembang Tanjung, diusul 2 nama, yaitu Desa Mersam dan Desa Kembang Tanjung. Setelah dimusyawarahkan, masyarakat memilih nama Desa Kembang Tanjung karena sesuai adanya pohon bunga Tanjung. Nah, terdapat nama Desa Kembang Tanjung ini karena di suatu desa itu terdapat bunga Tanjung. Nah, bunga Tanjung ini bunga yang harum, semerbak, mewangi, harum, suci, dan bagaikan embun pagi, kawan-kawan. Setelah nama desa dibuat atau dinamakan, berubah dan dibentuk kepala desa. Maka setelah diadakannya nama desa dibentuk sebagai nama Desa Kembang Tanjung, maka situ mulailah mengadakan pemilihan kepala desa Kembang Tanjung. Yang pertama, kepala desa Kembang Tanjung ini bernama Aroni Usman pada tahun 1984. Wah guys, saya belum lahir nih guys. Pada masa kepemimpinan Aroni Usman, Desa Kembang Tanjung dibagi menjadi 3 dusun dan 8 RT. Bapak Aroni Usman menjabat hanya 2 tahun, setelah itu diganti oleh saudara Samsu Ahmad, mana Samsu Ahmad ini tersebut dulu sebagai sekretaris desanya. Pada zaman kepemimpinan Kepala Desa Samsu Ahmad, gerakan pembangunan dilanjutkan lagi dan mengalami banyak perubahan, di antaranya saluran tali air di RT 01 dan RT 04. Nah, para sahabat-sahabat semua, di sini mulai ada pembangunan pada masa kepemimpinan Bapak Samsu Ahmad. Yang pertama tadi yaitu diantaranya dibuatnya saluran air atau drainase di RT 01 dan RT 04. Kemudian dibangunnya lagi jalan setapak ada di 3 dusun. Kemudian pembuatan madrasah dengan cara swadaya. Kemudian pembuatan MCK sebanyak 7 unit dan sumur gali 18 unit. Pembuatan kantor kepala desa dan balai karya dan 6 hektar tanah TKD. Tapi tanah TKD ini sayang tidak dimanfaatkan, saudara-saudara. Kepala Desa Samsu Ahmad menjabat selama 2 periode, yaitu dari tahun 1986 sampai tahun 2006. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Kepala Desa Samsu Ahmad dan di PJS-kan oleh Bapak Dr. Andes Usman Gumanti. Selama masa PJS Bapak Usman Gumanti, dibangunlah gedung madrasah yang merangkap juga menjadi gedung MTS dan 1 unit posyandu, dan dibentuklah pemugaran pembuatan masjid yang diberi nama Masjid Ad-Dakwah. Inilah satu-satunya pembangunan Masjid Ad-Dakwah yang ada di Desa Kembang Tanjung. Tapi sayangnya kepemimpinannya hanya 6 bulan selama masa PJS tersebut pada tahun 2027. Masyarakat kembali melaksanakan pemilihan kepala desa yang baru, yang mana dipercayakan kepada saudara Salmi Usman, yang mana Bapak Salmi Usman ini kelahiran di Desa Kembang Tanjung pada tanggal 20 Agustus 1968. Masa kepemimpinan Bapak Salmi Usman ini bertekad untuk melanjutkan pembangunan Desa Kembang Tanjung bersama dengan BPD dan lembaga adat, juga tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya, menuju Desa Kembang Tanjung maju, sejahtera, dan mandiri. Selama kepemimpinannya dibangunlah jalan rabat beton yang panjangnya berkisaran 1.500 meter, kemudian sumur gali 11 unit, dan gedung PAUD 1 paket. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Salmi Usman
pada tanggal 15 April 2013, masyarakat Desa Kembang Tanjung kembali mengadakan pemilihan kepala desa yang mana dipercayakan lagi kepada Bapak Saprianto SE sebagai kepala desa terpilih kelahiran Kembang Tanjung pada tanggal 01 Agustus 1975 dengan masa jabatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang bertekad ingin melanjutkan pembangunan Desa Kembang Tanjung bersama dengan BPD, lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang serta warga masyarakat lainnya menuju Desa Kembang Tanjung yang maju, aman, sejahtera, mandiri. Selama kepemimpinan Kepala Desa Saprianto, untuk kita ketahui bersama para sahabat-sahabat, selama kepemimpinan Bapak Saprianto dibangunlah satu unit kantor kepala desa yang berada di RT 04 Dusun Mumpo. Kemudian yang kedua, pembangunan gedung TBA satu unit yang berlokasi di RT 03 Dusun 1. Kemudian dibangun lagi Poskesdes 1 unit di RT 04 Dusun 2. Kemudian tembok penahan tanah beserta jembatan 4 unit yang berada di RT 06, 07, 09 dan RT 010. Kemudian selanjutnya yang kelima, pembangunan bok kalvar 6 unit. Yang selanjutnya pembangunan jalan rabat beton. Selanjutnya lagi jalan usaha tani, bangunan gedung DTA, bangunan gedung BUMDes, pembangunan sumur gali 10 unit, pembangunan drainase, pembelian tanah sekolah MTS, pembangunan pagar PAUD Bunga Tanjung. Masa kepemimpinan Saprianto diadakan pemekaran RT yang semula hanya 7 RT menjadi 12 RT dan terbagi menjadi 4 dusun. Dusun 1 diberi nama Dusun Mawar, Dusun 2 diberi nama Dusun Mumpo, Dusun 3 diberi nama Dusun Tanah Genting, dan Dusun 4 diberi nama Dusun Seroja. Masa kepemimpinan Bapak Saprianto berakhir pada tahun 2019 dan digantikan oleh PJS dari kantor camat yang bernama Muhammad Tamrin SE. Selama kepemimpinan Bapak Tamrin, dibangunlah pagar kantor Desa Kembang Tanjung, bangunan tembok penahan tanah, rehab pelapon dan atap gedung DTA, serta rehab jalan setapak dengan volume 150 meter. Kepemimpinan PJ Muhammad Tamrin menjabat selama 18 bulan dan diganti dengan PJS Marzaman. Kepemimpinan PJS Marzaman hanya menjabat selama 3 bulan dan dilanjutkan lagi oleh PJS Bapak Sopyan. Selama kepemimpinan PJS Bapak Sopyan, dibangunlah sumur gali sebanyak 9 titik. Kemudian PJS Bapak Sopyan bertahan hanya selama 6 bulan dan digantikan oleh PJS Muhammad Amin SSP. Selama kepemimpinannya diadakan pengadaan program PTSL sebanyak 300 kota untuk warga Desa Kembang Tanjung. Kepemimpinan PJS Bapak Muhammad Amin SSP pada tanggal 26 Oktober 2021, masyarakat Desa Kembang Tanjung kembali melakukan pemilihan kepala desa yang baru yang mana dipercaya oleh masyarakat, yaitu terpilihnya Ibu Neti Haryani SPD kelahiran pada tanggal 16 Mei 1980 dengan masa jabatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 dengan tekad ingin melanjutkan pembangunan Desa Kembang Tanjung bersama dengan PD, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama
serta warga masyarakat lainnya menuju Desa Kembang Tanjung yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan sejahtera. Baiklah para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mungkin inilah dulu untuk sejarah Desa Kembang Tanjung untuk part 1-nya. Nanti kita akan memasuki lagi untuk part 2-nya untuk lebih mengenal atau lebih mendalami tentang Desa Kembang Tanjung dan pemerintahan Desa Kembang Tanjung. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.